Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini di ke-10 September 2023. Apa kabarnya teman-teman? Hah? Sehat ya? Alhamdulillah, video ini mungkin akan tayang di malam hari ya saudaraku ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official di dalam dan juga luar negeri. Saya ucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Untuk yang sudah sering bolak-balik bergabung, jangan lupa dibantu subscribe untuk yang belum subscribe. Yang baru maupun yang lama, kalau belum subscribe, please support Mas Tulus dengan di-subscribe. Hidupkan tombol loncengnya juga, boleh dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang pendek jangan di-skip teman-teman. Kalau yang panjang boleh di-skip ya. Kalau mau nyawer, ada tombol super thanks atau terima kasih di bawah video ya. Manfaatkan tombol itu buat teman-teman yang mau berbagi rezeki sama Mas Tulus ya. Doa terbaik untuk teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam posisi yang baik, selalu dalam kondisi yang baik seperti yang selalu kita harapkan. Doa terbaik untuk semuanya, yang tidak baik semoga menjadi lebih baik, yang sudah baik semoga menjadi lebih baik lagi. Amin. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan cepat sembuh. Yang sedang dalam kondisi punya masalah semoga masalahnya cepat selesai, dan yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga hutangnya cepat lunas, biar urusannya cepat selesai dan sirahnya tidak mumet lagi. Amin. Pokoknya harus selalu semangat ya orang baik. Saya rasanya di tanggal 10 September 2023 ini rasanya agak gimana ya? Panasnya luar biasa, walaupun saya hidupin AC di 16 derajat, saya ndak ngerasain hawa dingin tapi tetap keringetan. Saya ngerasa hawanya itu panas. Bukan cuaca ya teman-teman, tapi hawanya. Hawanya itu panasnya luar biasa hari ini, Masya Allah. Sambil awakku rodok lunglai, rodok lungkrek, rodok piye yo, hawanya badan itu lemes, bawaannya pengen geletak tapi badan itu gerahnya itu bikin marah. Ada yang ngerasain sama dengan Mas Tulus hari ini tanggal 10 September? Kalau ada tulis di kolom komentar coba. Sebenarnya ini pertanda apa ya? Kok hawanya beda gitu loh. Mas Tulus tuh AC-nya di angka 16 loh rek. Tapi gak ada rasa dingin-dinginnya, malah panggah sumuk tuh. Tambah tetap berkeringat tuh rek. Masih ada keringat-keringat walaupun tidak banyak, tapi saya masih merasa hawa panas itu, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya adalah pertanda baik ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah support Mas Tulus kemarin di acara Sedekah Bumi. Saya terima kasih banyak. Terkait dengan yang suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, saya minta maaf. Sekali lagi, pakem yang saya tahu hanya itu. Kalau menurut teman-teman Mas Tulus harus kayak gini, saya minta maaf ya teman-teman ya. Malahan kadang-kadang sing ora nyumbang sing kokean cangkem. Sing kondom mamaku loh ya, jadi wingi sing ora nyumbangi malah kokean cangkem untuk Mama Ita tapi. Lek Mama Ita nggak mungkin ngomong cangkem. Jadi teman-teman, saya juga nggak bisa mewakili. Jadi di Sedekah Bumi itu tidak ada perwakilan agama ya, tidak ada perwakilan suku, nggak ada sebetulnya. Itu tradisi saya ya, tradisi leluhur saya buat. Jadi di sini ada teman-teman yang bilang, Mas Tulus kenapa tidak menggunakan yang ini yang itu, kenapa bla 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 bla. Sekali lagi Mas Tulus tegaskan, keyakinan Mas Tulus itu Islam, terus Sedekah Bumi itu adalah media saya sedekah dan juga melestarikan tradisi budaya, hanya itu saja. Jadi nggak bisa dipaksa, Mas jangan pakai hewan dong, pakai yang apa vegetarian aja gitu-gitu ya. Terus Mas Tulus doanya jangan terus ke Tuhanku juga. Lah itu mboten saged ya teman-teman. Jadi kalau Mas Tulus kan punya batasan keyakinan juga, dan teman-teman di sini juga garis bawahi Sedekah Bumi itu nggak ada segi agamanya,
nggak ada segi sukunya, itu milik masyarakat Indonesia. Jadi jangan pandang dari agama ya. Ada salah satu agama tertentu yang tidak memperbolehkan adanya hewan di situ ya, hanya vegetarian. Tapi itu nggak bisa kalian paksakan juga di kehidupannya Mas Tulus, tapi ngapunten ya. Saya minta maaf kalau ada kekurangannya. Seperti itu, saya hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah membantu sedekah bumi kemarin. Semoga Allah tukar pahala sedekah kita dalam sedekah bumi itu untuk tolak bala bagi Nusantara, supaya kita dijauhkan dari bala. Amin. Sekali lagi terima kasih, hanya Allah yang akan membalasnya dengan jenengan semua. Sekali lagi yang sudah bantu sedekah bumi, apabila memiliki hajat baik, Mas Tulus doakan hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Dan yang sedang merintis usaha ketika bersedekah bumi kemarin, Mas Tulus doakan usahanya diberikan kelancaran kemudahan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Tanggal 9 September 2023 Mas Tulus sudah merilis video terkait dengan intuisi yang Mas Tulus baca melalui tanggal 9. Teman-teman, video itu syutingnya sebetulnya di tanggal 7 ya. Video terkait dengan intuisi di bulan September itu sejujurnya adalah video taping yang sudah Mas Tulus siapkan untuk ditayangkan di tanggal 9. Tetapi video itu sudah Mas Tulus record dari tanggal 7 September sebetulnya ya. Nah, ternyata teman-teman di 9 September itu setelah video saya tayang jam 10 pagi, memang banyak sekali potensi-potensi musibah yang terjadi. Salah satu yang saya garis bawahi di sini adalah ada 4 peristiwa teman-teman. 3 gempa besar di Indonesia, 1 gempa di luar negeri yaitu di Maroko yang sampai menimbulkan 2014, untuk saat ini terupdate per tanggal 10 September itu 2014 orang yang menjadi korban tewas. Sedangkan masih ada sekitar ratusan orang yang mengalami luka, dan yang kritis atau mendekati maaf meninggal itu sudah di 1.400 sekian, Masya Allah. Dan banyak teman-teman yang menyambung-nyambungin, wah kemarin Mas Tulus bahas di angka 9 ada sesuatu yang besar, ternyata betul Mas Tulus adanya di sini ya. Kadang-kadang ada yang komen, Mas Tulus nggak relevan loh baca keadaan Indonesia dengan angka, membaca ini dengan angka itu ketoknya nggak pas gitu ya. Saya relevan atau tidak menurut kalian itu haknya kalian, karena saya tidak pernah memaksa jenengan mempercayai apa yang saya sampaikan gitu loh ya. Jadi di video ini juga saya menyampaikan lagi dan lagi bahwa ya ini cara saya memprediksi, ini cara saya membaca keadaan. Jadi caranya beda-beda ya. Nggak usah komentari, toh pada dasarnya ujung-ujungnya jenengan juga bisa lihat. Ternyata dari baca angka saja ada beberapa hal yang dalam tanda kutip bisa dibilang ada kesamaannya. Seperti itu nggih. Dan Mas Tulus akan bahas 4 gempa yang terjadi selama 9 September 2023. Itu hanya yang terdeteksi secara besar teman-teman. Jadi sebelumnya ada gempa-gempa kecil yang terjadi di NTB dari dini hari sampai di malam hari. Ya, ini terjadinya di Indonesia sampai di Maroko. Apa saja yang bisa kita lihat dari kejadian ini? Ada apa saja yang bisa kita baca dari hal ini? Nanti Mas Tulus akan luaskan dulu ya. Apa yang sudah Mas Tulus tahu dari hasil-hasil stalkingan Mas Tulus, dari requestan teman-teman semua. Tapi sebelumnya Mas Tulus masih ingatkan lagi, alhamdulillah sedekah bumi kita sudah lancar, Allah kabul, Allah cukupkan. Ayo bismillahirrahmanirrahim, aminkan doanya Mas Tulus. Mudah-mudahan di akhir September ini, di Jumat akhir bulan September, kita masih bisa menggelar sedekah nasi box kita. Teman-teman yang nonton video ini apabila memiliki rezeki, lagi ulang tahun, lagi pengen sedekah bingung kemana, mau bikin makanan tapi sedekahnya kemana bingung, mending lewat Mas Tulus di channel Big Tulus Official. Di setiap Jumat akhir bulan kita punya sedekah nasi box. Satu nasi boxnya itu harganya hanya Rp12.000. Teman-teman bisa transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Riyanto yang ada di kolom deskripsi. Transfernya minimal 12.000, maksimalnya unlimited ya, ke rekening BRI atas nama Tulus Riyanto. Pokoknya yang saat ini sedang pengen bantu sedekah, dan saya minta maaf juga untuk teman-teman yang kemarin, wah saya nggak bisa ikut sedekah bumi Mas Tulus, nggak apa-apa, bulan tahun depan lagi ya, kita adakan lagi ya. Semoga
kegiatan-kegiatan ini untuk momen-momen melestarikan ini selalu ada ya, amin. Nanti kalau misalnya ada Mas Tulus buka lagi, teman-teman bisa join lagi ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bantu sedekah nasi boxnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Siapapun jenengan yang sudah transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto minimal 12.000 maksimalnya unlimited, terima kasih sekali lagi. Semoga bertukar dengan keberkahan, amin. Bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin ya Allah. Bertukar dengan kesehatan dan juga bertukar dengan segera dikabul untuk segala hajat jenengan semua. Dan Allah mudahkan segala urusan kebaikannya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali untuk semuanya. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin. Beberapa hal yang terjadi ini sebetulnya sudah teman-teman share ketika Mas Tulus lagi nyanyi. Waduh, saya sudah siapkan video di tanggal 9 September, tapi ternyata teman-teman itu masih share info dan aku tuh jujur ya teman-teman agak kurang suka, maaf saya harus jujur sama diri saya sendiri ya, agak kurang suka kalau teman-teman itu terlalu posesif sama Mas Tulus. Mas Tulus kurang suka, apalagi teman-teman sudah tahu kalau Sabtu Minggu itu hari kerjanya saya. Saya bukan kurang suka, sangat-sangat tidak suka dan sangat-sangat terganggu ketika teman-teman itu ngasih info terus teman-teman ngeyel, ayo Mas Tulus, ayo dong live Mas Tulus, ayo terus sampai nelpon, sampai VC, sampai ganggu-ganggu spam-spam di Instagram. Jujur saya juga sangat-sangat terganggu dengan yang jenengan lakukan. Serius ya. Jadi teman-teman gini, maksudnya Mas Tulus itu kan kalau jenengan kan sudah paham Mas Tulus tuh Sabtu Minggu nyanyi. Jadi kalau pas lagi kerja tuh piye carane kita tiba-tiba live gitu ya. Terus bawa-bawa, oh kalau yang si A memberikan info langsung dibahas, tapi kalau saya tidak. Ini juga tidak saya perkenankan ya. Saya agak sangat tidak suka sistem-sistem posesif yang seperti ini. Jadi minta tolong, Mas Tulus itu emang manis ya, Mas Tulus itu emang ganteng. Jadi kalau direbutin orang tuh wajar, walah bebek silem. Tapi jangan kayak gitu ya, Rek ya. Mohon pemahamannya, apalagi ketika Mas Tulus kerja. Ada juga tuh yang modelnya, misalnya Mas Tulus nyanyi di Cibubur gitu ya. Mas Tulus saya mau ketemu dong, gimana ya caranya ketemu di rumah yang hajat aja ya. Nah, itu juga tidak bisa ya. Jadi kalau memang Mas Tulus harus kerja, Mas Tulus harus profesional kerja. Nggak ada ceritanya mentang-mentang deket-deket di Cibubur, silaturahmi kalau sekedar ketemu mungkin bisa. Tapi kalau tiba-tiba saya mau ada waktu ngobrol sama Mas Tulus, bisa nggak kita pergi dulu sebentar, kita di resto atau numpang di rumah yang hajat, saya mau ada yang saya sampaikan. Itu juga saya kurang berkenan. Jadi mohon pemahamannya ya. Di sini Mas Tulus ndak ini loh ya, ndak ngasih keputusan jelek, tapi Mas Tulus minta pemahaman teman-teman semua. Gitu ya, Rek. Sehat-sehat pokoknya untuk semuanya, tapi jangan capek ngasih info Mas Tulus ya. Apa yang mau dibahas, hal-hal viral apa aja tuh Mas Bocah tuh juga sering banget nge-share. Beliaunya itu kalau ngasih info-info ya cuma di-share-share tok. Paling ya bahasa banternya mungkin Mas Tulus bisa bahas buat kita pelajari atau buat kita jadikan bahan kewaspadaan. Menurut saya itu lebih sopan daripada ping. Ayo Mas Tulus dibahas live dong, saya tungguin sekarang. Mau tak duit lebih dadi wong sugih ya. Alhamdulillah wis ora apa-apa ya. Muga-muga kena gue pengalaman ya, Rek ya. Oke. Teman-teman, gempa pertama yang ingin saya bahas adalah terkait dengan gempa yang terjadi di Indonesia terlebih dahulu. Kemarin di 9 September itu ada 4 gempa. Yang pertama, gempa pertama terjadi, ini yang dideteksi ya, dengan kadar skala magnitudonya besar. Jadi Mas Tulus sampaikan itu. Gempa pertama terjadi pada pukul 7:06.16. Sebelumnya sudah ada lindu-lindu kecil dari jam 2 pagi ya. Saya ingatkan sebelumnya sudah ada lindu-lindu kecil tapi tidak terdeteksi. Tidak saya sampaikan di sini maksudnya. Tidak saya bacakan tapi hanya gempa-gempa besar yang terjadi di pukul 7 tanggal 9 pagi di wilayah Lombok Utara NTB di kedalaman 500 km teman-teman ya. Dengan kekuatan magnitudonya di 5,7 itu di jam 7 pagi di tanggal 9 September 2023. Kemudian berikutnya terjadi di jam 12 siang ya. Kurang lebih 5 jam setelahnya masih di tanggal 9 September 2023
Di kekuatan magnitudonya kalau yang tadi di Lombok Utara itu 5,7, kalau di Maluku Barat Daya ini kedalamannya di 120 km tetapi dengan potensi magnitudonya di 5 magnitudo. Berikutnya di malam hari kita juga ditutup dengan gempa lagi teman-teman di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah di pukul 21.43 di kekuatan magnitudonya lumayan besar di 6,3 magnitudonya di tanggal 9 September. Berikutnya ada gempa besar yang terjadi di Maroko di kekuatan gempanya di 6,8 teman-teman dan mengakibatkan 2000 sorry saya garis bawahi lagi untuk korban meninggal atau korban tewas sudah meningkat menjadi 2012. Sorry tadi bilangnya saya 2014 ya, saya salah sebut. Mohon maaf. Jadi sebanyak 2012 orang, kemudian 2059 orang terluka, termasuk juga 1404 orang dalam kondisi yang sudah sangat kritis. Dan masih ada ribuan orang yang masih mengungsi dari kejadian ini. Bahkan ada salah satu bangunan cagar budaya milik yang sudah diakui oleh UNESCO juga mengalami kerusakan yang ada di Maroko. Sebetulnya ada hal apa yang bisa kita baca di balik kejadian-kejadian gempa yang terjadi selama 1 hari penuh itu, dari pagi sampai ketemu malam hari kok kita dihajar sama gempa terus-menerus. Kita harus fokus kemana? Dan saya sering membaca teman-teman dan maksudnya membaca angka, dan terakhir juga saya sampaikan bahwa tanggal 9 itu memang sangat-sangat rawan sekali dengan beberapa hal. Salah satunya adalah angin kencang, kemudian juga gempa bumi yang cukup besar skalanya. Ini juga sudah Mas Tulus lihat melalui angkanya. Dan di balik kejadian di gempa-gempa yang terjadi di wilayah Indonesia sampai di Maroko ini sebetulnya apa yang bisa kita pelajari? Hal apa yang bisa kita lihat? Hal apa yang bisa Mas Tulus garis bawahi? Yang pertama, kalau kita lewat angka, saya baca dulu untuk yang ada di Maroko ya, di 6,8. Lalu teman-teman juga ada yang nanya lagi, kemarin garis bawahi juga. Kalau dari versi Mas Tulus, dari segi pandang Mas Tulus, apakah berhubungan antara gempa Maroko dengan gempa yang ada di Donggala? Karena Donggala yang paling besar ya, 6,3 magnitudonya. Sehingga selisih 6,8 berarti selisih 5 ya teman-teman. Sehingga tidak terlalu jauh. Apakah berhubungan dengan gempa yang ada di Donggala, gempa yang ada di Maroko? Menurut saya sepertinya tidak berhubungan walaupun dengan kadar magnitudonya hampir secara bersamaan mirip ya, 6,3, 6,8. Saya garis bawahi dari versi saya, dari hitungan saya, sepertinya tidak ada hubungannya. Tidak berhubungan secara khusus menurut segi pandang saya. Itu dari segi pandang saya ya teman-teman. Lalu dari gempa Maroko ini kita bisa baca apa Mas Tulus? 9 September 2023 itu sudah kita baca kemarin, jadi Mas Tulus tidak akan fokus ke angkanya. Kita sudah, silahkan disimak video terkait dengan angka 9 di video sebelumnya teman-teman. Dari angka 6,8 itu kita sudah bisa perhatikan. Ya, gempa di Maroko ini merupakan salah satu proyek dalam tanda kutip keberhasilan Mbah Dajjal dalam mencari tumbal, dalam mencari sesuatu. Saya mendapatkan link berita juga bahwa beberapa hari yang lalu ada info kecelakaan di laut ya teman-teman. Aduh Masya Allah. Ada kecelakaan di laut, nanti di-share lagi infonya yang lebih detail sama teman-teman. Boleh nanti kita bahas di lain waktu ya. 6 itu merupakan simbol dari alam gaib atau lambang jin atau lambang setan atau lambang iblis, bahasanya seperti itu. Sedangkan 8 itu adalah simbol banyaknya yang terjerat, banyaknya yang terikat. Jadi kalau kemarin-kemarin saya bilang beberapa usaha dia dilakukan di Indonesia ternyata gagal, tidak berhasil, hanya kerusakan saja, tidak ada yang meninggal, ternyata dia mempersiapkan diri dan berhasil di wilayah Maroko.
6,8 merupakan simbol 6 itu sudah pasti. Jadi teman-teman bilang, Mas Tulus ada campur tangan bangsa jin di sini. Iya, saya akan dengan tegas menjawab bahwa gempa yang ada di Maroko ini sangat-sangat potensial sekali kalau dibaca lewat angkanya, kalau gempa ini dimanfaatkan oleh bangsa jin, ya, atau ditunggangi oleh bangsa jin. Jadi hal seperti ini yang paling utama kita tahu adalah memang sudah jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan musibah, tetapi ketika ini ditunggangi oleh bangsa jin untuk mencari dalam tanda kutip tumbal di sini, sangat-sangat memungkinkan sekali. Dan teman-teman, dipastikan Menlu juga menyampaikan info bahwa WNI atau warga negara Indonesia di Maroko itu ada 500 orang yang alhamdulillah dalam posisi yang aman, tetapi sampai saat ini masih dalam kondisi yang proses identifikasi, sehingga masih belum dipastikan apakah dari masyarakat Indonesia yang menjadi korban di Maroko, masih belum ada update terkini. Tetapi sementara waktu 500 orang yang terdeteksi sudah dipastikan aman di wilayah Maroko. Mudah-mudahan orang Indonesia nggak ada jadi korban ya teman-teman. Amin, mudah-mudahan berhenti sampai di situ. Tapi teman-teman, sorry, tadi kita sudah hitung ada 1.400 orang, 2.000 sekian, nggak usah sebutkan detailnya biar Mas Tulus nggak salah. 2.000 meninggal, kemudian 2.000 kritis, 2.000 mengalami luka-luka, dan 1.400-nya itu mengalami kritis. Tetapi kalau dari angkanya, maaf saya menghitung dari angkanya, sepertinya dalam hitungan saya korbannya masih sangat akan ada. Lebihnya bahkan lebih daripada angka 7. Kalau saya hitung melalui angkanya ya. Kalau teman-teman tanya, Mas Tulus ada kemungkinan korban jiwa kah? Ada kemungkinan tambahan korban jiwa kah? Saya sangat melihat potensi itu melalui angka 8-nya. Jumlahnya banyak. Di sini tingkat keberhasilan mereka bisa diakurasi di angka 90 ya teman-teman. Keberhasilan Mbah Dajjal hitungannya. Mereka membuat kegaduhan seperti ini, kemudian mereka berhasil membuat mereka terpancing dan ada hal seperti ini. Dan angka 8 dan juga 6 ini juga merupakan simbol sesuatu di mana terjadi di jam 11 malam ya teman-teman ya. Di sudah ada mitigasi gempa sebelumnya di jam 11 malam di tanggal 8 September 2023, dan ini juga Masya Allah terjadinya juga luar biasa. Dari 8 sampai tanggal 9 masih ada guncangan gempa terus, dan ini juga hal yang saya baca ketika ada gempa di angka 8 juga saya baca ini juga sinergi sekali dengan angka 6,8-nya, karena gempa yang ada di Maroko dan juga yang ada di Indonesia menurut saya juga sinergi sekali dan sangat berhubungan, tetapi bukan berhubungan gempa di Maroko micu gempa yang ada di Indonesia, tidak seperti itu. Gempa di Indonesia memicu gempa di Maroko secara garis besarnya, kalau lewat angkanya saya tidak melihat itu, tapi terdeteksi juga ini salah satu hal yang kita bisa perhatikan ketika mulai dari angka 8 sampai 9-nya pun sama ya. Resikonya cukup besar dan korbannya cukup banyak, dan ini ada sangat-sangat kemungkinannya. Lalu kalau kita baca lagi Mas Tulus, kalau dari angkanya apakah ada potensi yang sama di balik kejadian ini? Saya masih sangat melihat potensi gempa, tetapi alhamdulillah kalau dibaca lewat angkanya, karena ini diawali di tanggal 8 ya, gempa Maroko itu fokusnya di angka 8 September teman-teman ya, bukan difokus di angka 9. Dan kalau saya perhatikan melalui angkanya, sepertinya kadar gempa membesarnya masih sangat ada. Kemungkinan gempa besarnya masih sangat ada. Karena ada angka 8, ya teman-teman, angka 8 itu universal. Terjadinya di angka 8. Ada 6,8, ada terjadi di tanggal 8. Ini juga merupakan simbol universal. Pengulangannya itu akan muter terus, gempa terus, istilahnya seperti itu. Apakah di tempat yang sama? Tidak. 8 itu universal, 8 itu luas, berarti ini lingkupnya atau gempa yang sama terjadi pengulangannya bisa saja di Maroko atau bisa saja di luar Maroko. Itu yang Mas Tulus lihat. Lalu di jamnya teman-teman ya, di jam 11:11 malam. Terjadi gempa Maroko itu di jam 11:11 malam. Lebih tepatnya terjadi di tanggal 8 September 2023 di jam
11 lewat 11 malam. Teman-teman ingat kalau Mas Tulus bilang angka 11 apa? Fokusnya 11 itu kehidupan dan juga kematian. Kalau angka 11-11-nya itu ini bukan lagi 2 kali ya, ini 4 kali, 11 tambah 11. Terjadinya tepat di pukul 11.11. Makanya di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa sangat mungkin sekali ketika korban gempa di Maroko ini juga akan bertambah. Menurut hitungannya pada dasarnya seperti itu. Sangat-sangat mungkin sekali ya. Sangat mungkin bertambah, sangat mungkin ada pengulangannya. Jadi hati-hati. Walaupun kalau kita baca melalui tanggal 9, itu sebetulnya 9 ini kerasnya di atas rata-rata pada dasarnya. Ya di atas di atas angka 8 maksudnya. Tetapi angka 8 ini cenderung ada angka kering ya teman-teman. Angka 8 cenderung angka kering karena bergabung dengan angka 9 dan juga 2023 di bagian belakangnya. Kemudian 11 satu ini juga masih simbol di jamnya, jam yang ada di Maroko. 11 ini merupakan simbol tanah, gempa, gunung, dan terjadinya 4 kali ya. 11 berarti 1 ada 4. Ada 4 komponen angka 1. Berarti potensial untuk pengulangannya itu sangat-sangat mungkin gempa yang terjadi berulang-ulang, kemudian dengan kadar yang membesar lewat angka 9. Kalau gempa di Maroko, Mas Tulus lebih cenderung membaca gempa yang kering. Istilahnya tuh gempa yang mungkin saja, maaf, tidak berpotensi tsunami. Amin, mudah-mudahan tidak ya. Itu yang saya lihat melalui angka 8 atau gempa Marokonya. Tetapi ketika saya perhatikan di angka 9 September 2023, salah satunya adalah gempa pertama terjadi di Lombok Utara, dari yang kecil sampai yang besar, dan ini yang terbesar adalah di angka 5,7 di jam 7 pagi, teman-teman ya. 5,7. Semua gempa yang terjadi di tanggal 9 September yang ada di Indonesia, menurut hitungan angkanya sangat potensial ada simbol airnya. Ada simbol cairannya, ada simbol basahnya. Dari magnitudonya, dari tanggalnya pun Mas Tulus melihat potensi itu. Walaupun alhamdulillah ketiga gempa, bahkan gempa yang terbesar di 6,3 yang ada di Donggala, juga tidak berpotensi tsunami. Tetapi justru melalui angkanya saya perhatikan ini ada komponen airnya. Walaupun kalau gempa di Maroko dengan korban yang besar saya tidak melihat ada komponen air di balik angkanya, tapi kalau di gempa yang terjadi di tanggal 9 kemarin di Indonesia, di 3 lokasi di Donggala, kemudian di Maluku, kemudian di NTB atau di Lombok Utara, ini menurut saya sangat potensial ada angkanya, ada airnya maksudnya ya. Tapi yang paling lucu di sini adalah bukan lucu sih menurut aku, menarik perhatian saya. Yang paling menarik perhatian saya adalah gempa pertama yang terjadi di jam 7 pagi di Lombok Utara NTB ya, di 5,7. Teman-teman saya harus garis bawahi 5 dan 7 itu merupakan angka kalau digambarkan sebagai kegaduhan, ini kegaduhan yang dibuat tetapi kegaduhan yang sukses. Pembuat kerusuhan, pembuat kegaduhan ini berhasil hitungannya. 5,7 itu kegaduhan, 7 itu manfaat atau disengaja atau ada maksudnya, tujuannya. Jadi kayak kegaduhan yang disengaja tetapi dengan kadar yang besar. Besarnya dari mana Mas Tulus? Dari angka 9 atau bulan Septembernya. 5,7 yang ada di kawasan NTB, gempa pertama itu banyak sekali komponen angka 7 teman-teman. Sangat banyak sekali komponen angka 7 di balik gempa yang ada di NTB pada pukul 7 pagi ya. 5,7 adalah simbol kerusuhan besar yang disengaja tetapi berhasil. Ya, kegaduhan besar yang disengaja tetapi berhasil. Disengajanya sama siapa? Kalau kita baca melalui angkanya, 9 ini merupakan lambang kekuasaan. Lambang orang atas, lambang senior, lambang orang pinter, lambang orang kaya, lambang orang sakti, lambang orang yang memiliki kewenangan atau kepemilikan terkait sesuatu. Sehingga
kegaduhan yang mungkin saja di kawasan atas sana, udah ngerti ya kalau Mas Tulus ngomong atas, sepertinya akan ada kegaduhan-kegaduhan besar yang bisa sangat untuk tujuan, untuk kepentingan tertentu, kepentingan orang atas, kepentingan orang kaya, kepentingan orang yang memiliki jabatan, dalam arti di sini kalau dari angkanya, dan mereka berhasil membuat kegaduhan besar. Itu melalui angka yang ada di Donggala. Lalu dari NTB teman-teman ya. So, dari NTB kita baca. Kemudian dari kawasan Maluku Barat ini juga menurut saya juga potensinya adalah kerisuhan karena di 5,0 ini juga merupakan simbol angka 12. 12-nya itu air semua teman-teman, hati-hati. Di jam 12 lewat 0251 itu juga ada angka air yang cukup melimpah. Kemudian 5,0 itu kegaduhan yang bisa sampai menimbulkan korban jiwa. Kalau 5,0 itu sama dengan kegaduhan yang sampai meninggal lah bahasanya gitu. Kegaduhan yang sampai ada korban jiwanya. Itu yang saya hitung melalui angka 50 di balik gempa yang ada di Maluku. Itu ketika saya perhatikan semuanya memang ada potensi kerusuhannya melalui angka 5 di balik 5,0-nya gempa Maluku ya. Di sini juga ada potensi sekali air, hati-hati teman-teman, kegaduhan-kegaduhan besar. Kegaduhannya apa saja sebetulnya Mas Tulus? Kalau 5,7 kegaduhan biasanya disebabkan oleh manusia, kalau 5,0 ini kegaduhan yang bisa saja dipotensialkan karena 0 ini adalah lambang gunung. 0 ini juga lambang tanah, tetapi tanah yang bercampur dengan air. 0 itu di situ teman-teman. Jadi pertama, gempa yang ada di NTB adalah kegaduhan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri. Kita tidak tahu apakah mereka artis, apakah mereka pejabat, atau mungkin perebutan lahan ya, atau mungkin orang yang berkuasa untuk menindas masyarakat kecil. Ini juga saya perhatikan ada di balik angka 57. Kalau 50 itu kegaduhan yang ditimbulkan oleh alam, kegaduhan yang ditimbulkan oleh bumi kita. Jadi potensi-potensinya adalah salah satunya kalau saya baca di sini adalah gempa berikutnya atau gempa susulan. Masih sangat posesif sekali sepertinya gempa dekat dengan kita. Hati-hati. Kemudian di balik gempa yang ada di Donggala, Sulawesi Tengah, ini yang menurut saya tidak menarik saya perhatikan ketika saya hitung, tetapi ini yang paling berbahaya warningnya. Karena kandungan airnya paling banyak dan bergabung juga dengan angin, Masya Allah. Ini juga Mas Tulus baca melalui angka 6,3-nya. Menurut saya ini bahaya ya. Terkait dengan serek. Sumu, tapi nggak hasil. Sumu, syutingnya, tapi nggak syuting alhamdulillah gampang garing. Telak garing. Aku tuh katanya, Mas Tulus kalau ngomong telak garing tuh nggak sopan loh Mas. Ini apa? Terus kalau tenggorokannya garing, tenggorokan garing ya Rek ya. Maaf ya Rek. Ya maklum Mas Tulus ki Jawa-Jawa kawi soalnya ya. 6,3 ini juga saya perhatikan ada air yang banyak sekali. Kemudian Donggala ya. Ini Donggala. Kemudian juga Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini Donggala yang paling saya perhatikan harus hati-hati ya. Dari tiga kita garis bawahi teman-teman. Oke, kita hitung dulu. 6,3, kemudian ada tanggal-tanggalnya, ada jamnya. Ini juga saya perhatikan ada air yang sangat melimpah, kemudian ada angin yang kencang, dan kemungkinan pengulangannya di semua gempanya itu ada sebetulnya ya. Semua hitungan angkanya di balik 3 gempa yang ada di Indonesia, saya perhatikan ada pengulangan gempanya. Tetapi yang sangat potensial pengulangannya cukup besar, ini adalah yang di Donggala. Apakah luas? Yang 2 itu pesan gempanya atau intuisi gempanya itu luas, tapi kalau untuk di Donggala ini ada semacam lubang berputar di Donggala sendiri, dan saya rasa Donggala masih harus hati-hati ya. Yang paling harus mewaspadai kejadian ini di balik 3 gempa, saya masih sangat perhatikan di Donggala, karena ada di jam 9, kemudian ada angka 3, ada angka 4, ada angka 2, Masya Allah, semua komponennya sangat mengerikan.
Gempa yang di Donggala itu yang paling mengerikan menurut saya. Karena pengulangannya semuanya ada. Kalau yang dua pengulangannya universal bisa di mana saja terjadinya. Kalau di Donggala ini semuanya akan kembali di Donggala sendiri. Jadi kayak putarannya itu hanya di satu titik kalau saya baca ininya, baca angkanya. Donggala ini sepertinya saya kalau melalui angkanya harus hati-hati, harus hati-hati teman-teman ya. Jadi saya rasa teman-teman yang ada di Donggala juga kita doakan semoga semua nggak ada apa-apa. Tapi kalau dari hitungan angkanya potensial sekali Donggala masih ada pengulangan dengan kadar yang besar karena ada angin yang kencang, ada ada air yang melimpah. Walaupun pada dasarnya semua titik gempa yang Mas Tulus lihat di Indonesia itu eh apa namanya sangat potensial ada pengulangan ya, sangat potensial ada kandungan airnya. Ini yang saya perhatikan memang salah satu hal yang menurut saya bisa saja ada pengulangan. Kalau yang dua secara universal, jadi bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang lain. Kalau gempa di Donggala yang terakhir di jam 9 ini kerasnya berkali-kali lipat, airnya berkali-kali lipat, kemudian anginnya juga berkali-kali lipat. Jadi saya harap untuk hati-hati, ikuti panduannya. Kalau misalnya BMKG kasih info ya sesegera mungkin, sesigap mungkin, aware terhadap musibah teman-teman. Harus hati-hati juga, bukan berarti oh saya nggak percaya dengan ramalan segala macam, tapi untuk mitigasi mandiri itu juga menurut saya penting ya, untuk bahan kewaspadaan kita saja. Seperti itu teman-teman, secara garis besarnya kita garis bawahi Mas Tulus pertanda baik atau buruk terkait dengan gempa yang ada di tanggal 9 kemarin. 89 menurut saya potensinya sangat-sangat pertanda yang tidak baik. Nusantara sedang tidak baik-baik saja ya. Terus kita bantu doa teman-teman. Tanggal 11 besok hari Senin itu adalah hari terakhir leluhur kita mengcovery kita. Kita lihat apakah kita berhasil, apakah alam juga akan luluh, apakah Allah akan mengkabul doa leluhur kita. Lewat tanggal 11 kita perhatikan semoga semuanya segera membaik. Karena secara garis besarnya saya melihat ada energi biru di atas langit. Silakan teman-teman yang mau coba periksa nanti jam-jam 12 malam lah coba keluar, perhatikan di langit secara energi kalian melihat warna apa. Karena saya melihat ada warna biru di situ, warna pengayoman, warna penyembuh, warna pelindung. Jadi ini menurut saya juga sebagian besar sudah ada beberapa hal yang maaf mungkin dilemparkannya cukup jauh, yang harusnya di Indonesia jadi terjadi di luar negeri, terjadi di mana, banjir yang harusnya di sini besar terjadi di mana ya. Ini juga salah satu hal yang oke, terjadi di luar negeri, kita bukan berarti mensyukuri musibah di saudara kita yang lain, tetapi kita juga patut bersyukur dengan dijauhkannya kita dari bala gitu loh. Ini sudah saya perhatikan ada. Mudah-mudahan energinya semakin meluas, kemudian bisa mengcover kita secara jauh dan secara luas ya. Dan Allah mengkabul, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kita semua termasuk orang-orang yang dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sudah nyimak video ini teman-teman, mungkin bisa dijadikan teman tidur ya, karena video ini akan tayang di malam hari saudaraku ya. Semangat untuk kita semua, jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita, jangan lupa saling memberkati satu sama lain, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin ya Allah. Untuk yang saat ini belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, amin. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya momongan, pengen punya jodoh atau dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen umroh, pengen menjadi orang baik yang bisa dimanfaatkan kemampuan baiknya untuk orang banyak. Kemudian yang pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan, Mas terus doakan semoga hajat-hajat baiknya jenengan segera Allah kabul, amin. Sing dagang laris manis, sing usaha lancar jaya, amin ya Allah. Yang sedang akan buka usaha, Mas terus doakan semoga usahanya lancar, amin ya Allah. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Teman-teman ada yang masih ngerasa oleng gak sih? Saya hari ini ngerasanya oleng banget. Apa jenenge mripate ngantuk, terus badannya rasanya oleng, nggak tahu kenapa ya. Kita cari tahu nanti next kalau setuju kita bahas lagi di video lain ya.
Mas Tulus terima kasih banyak Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah nonton video ini. Insya Allah ketemu sama Mas Tulus di next video lagi ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus nggak gurui di sini, nggak ada orang sakti. Di sini tempatnya orang belajar ya. Sama-sama kita belajar membaca kondisi dari beberapa hal, dari beberapa faktor pastinya. Yang merasa orang sakti, merasa pinter, merasa guru, merasa sok sakti, wis nggak usah nonton channelku karena iki nggone wong belajar, oke? Kalau saya terkesan keminter, terkesan gurui, Mas Tulus minta maaf. Kalau ada yang tidak suka, alhamdulillah. Yang suka juga alhamdulillah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Mas Tulus minta maaf ya. Siapa tahu ada yang tersinggung atau tidak suka, Mas Tulus nyuwun ngapunten ya. Mas Tulus pamit dulu ya, ya. Terima kasih banyak. Mau mangkat megawe, mau berangkat kerja. Ya, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus pamit mundur. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ayo like dulu sebelum pada kabur. Jangan kebiasaan kalau nggak like tuh like-nya sedikit. Ayo dibantu like juga ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk hari ini, teman-teman. Selamat tidur.